Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la khawla wa la quwwata illa billah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Para jamaah majelis taklim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. La yadkhulul jannata bakhil. Tidak akan masuk surga orang yang bakil, pelit, kikir, pemalar, walaupun dia ahli ibadah dan banyak bermacam-macam amalan wirid. Riwayat Ahmad dan Tirmizi. Dan adapun orang-orang yang bakil dan merasa dirinya cukup serta mendustakan pahala yang terbaik, maka kelak kami akan menyiapkan baginya jalan yang sukar dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila ia telah binasa. Dari surah Al-Lail ayat 8 hingga 11. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Adiyat ayat 8 yang artinya, sesungguhnya dia sangat bakil karena cintanya kepada harta. Kandungan ayat di atas yaitu orang yang terlalu cinta harta, tidak mau bersedekah, tidak mau berbagi dengan sesama, dan tidak suka diminta pertolongan. Dalam surah lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun." Dari surah At-Taubah ayat 76 yang artinya, maka setelah Allah memberikan kepada mereka sebahagian dari karunia-Nya, mereka kikir dengan karunia itu dan berpaling, dan mereka memanglah orang-orang yang selalu membelakangi kebenaran. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala benci terhadap orang yang kikir saat ia masih hidup. Ketika masih sehat bersifat kikir, tidak mau atau jarang bersedekah, dan bersifat pemurah ketika hendak mati, yaitu sudah mau meninggal baru mau bersedekah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang tercantum dalam surah Ali Imran ayat 180 yang artinya, sekali-kali janganlah orang-orang yang bakil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka bahwa kebakilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Dan kepunyaan Allah lah segala warisan yang ada di langit dan di bumi, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. As-sakiyyu qaribum minallahi qaribum minal jannati qaribum minan nasi ba'idum minan nar. Wal baqilu ba'idum minallahi ba'idum minal jannati ba'idum minan nasi qaribum minan nar. Wala jahilu sakhiyun akhabbu ilallahi azza wa jalla min alimin bakil. Dekat dengan Allah, dekat dengan surga, dekat dengan manusia, dan jauh dari neraka. Sedangkan orang bakil itu jauh dari Allah, jauh dari surga, jauh dari manusia, dan dekat dengan neraka. Orang bodoh yang dermawan lebih dicintai Allah daripada orang yang ahli ibadah tetapi pelit. Hadis riwayat At-Tirmizi dari Abu Hurairah. Para jamaah majelis taklim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih mencintai hamba-hambanya yang dermawan dan benarlah imannya. Perhatikanlah makna zakat, infak, dan sedekah. Zakat yang berasal dari kata zaka, yang berarti suci, bersih, dan tumbuh kembang. Secara syariat maka itulah suci dirinya, suci hartanya, bersih dirinya, bersih hartanya, dan tumbuh kembang pahalanya serta tumbuh kembang hartanya. Zakat merupakan kewajiban rutin tahunan atas dasar standar yang ditetapkan dalam batas waktu yang ditentukan dan jumlah besaran yang dikeluarkan atau nishab, dan dibagi menjadi dua golongan, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Kemudian infak yang berasal dari kata anfaqo yang bermakna mengeluarkan atau membelanjakan harta. Secara syariat, infak berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau penghasilan untuk menjalankan ajaran agama Islam seperti menafkahi keluarga, membantu keperluan anak yatim piatu, fakir miskin, menyumbang untuk operasional masjid, atau menolong orang yang terkena musibah. Di dalam berinfak tidak mengenal nishab atau besaran jumlah, karena itulah berinfak boleh dikeluarkan oleh orang-orang yang berpenghasilan tinggi atau rendah di dalam waktu lapang dan sempit. Dan yang terakhir adalah sedekah yang berasal dari kata sideko yang artinya benar. Sedekah menunjukkan pengertian tentang kebenaran keimanan seseorang. Sedekah atau sedekah dalam pemberian sesuatu yang bersifat kebaikan, baik berupa barang maupun jasa dari seseorang kepada orang lain, tanpa mengharapkan suatu imbalan dan hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan benar-benar beriman kepada hari akhirat, karena itulah dia bersedekah. Jika tidak, maka dustalah imannya. Sebagaimana yang tercantum dalam surah Al-Ma'un ayat 1 hingga 3 yang berbunyi, Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yakhuddu ala ta'amil miskin, yang artinya, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Sesungguhnya mereka yang tidak peduli dan tidak menyantuni anak yatim atau fakir miskin, Allah akan hinakan mereka. Sedangkan hamba-hamba yang dekat dengan Allah itu adalah hamba-hamba yang dermawan. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, orang-orang yang belas kasihan terhadap makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dirahmati Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Oleh karena itu, belas kasihanlah kepada makhluk yang ada di bumi, maka engkau mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebelum kita menutup majelis taklim ini, marilah kita berdoa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala abdika wa nabiyyika Sayyidina wa habibina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.